Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar materi PAI-BP Kurikulum Merdeka kelas 4 semester 1 bab 5 sub bab 2, yaitu tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Masih bersama Bapak Sesep Anwar SPDI. Baiklah anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita akan mulai dengan materi PAI kelas 4 semester 1 bab 5 subbab 2, yaitu tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Berawal dari kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan sekian banyak sahabat Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah untuk membangun satu komunitas muslim yang hidup tenang sambil berdakwah. Karena itu, sebelum semakin membesarnya agama baru itu, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Mereka memilih dari setiap kelompok kaum musyrik pemuda-pemuda yang tangguh, kemudian mencelakai Nabi Muhammad SAW bersama-sama. Tujuannya agar tugas tersebut tidak hanya ditanggung oleh satu atau dua suku. Dengan demikian, keluarga besar Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu melawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Pemuda-pemuda terpilih itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad SAW dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari Nabi Muhammad SAW keluar rumah, meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda tersebut sambil membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Yasin ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Yang terjemahannya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Keesokan harinya, mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib yang ketika ditanya bersikeras menjawab, "Saya tidak tahu." Materi poin B, Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang, menjelang hijrah Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar.
Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad SAW dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Dia juga menghubungi Abdullah bin Uraikid untuk menjadi petunjuk jalan. Selanjutnya, materi poin C, awal perjalanan. Pada tanggal 27 Syafar tahun ke-14 kenabian, bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September tahun 622 Masehi, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berdua tidak melewati pintu depan, melainkan dari celah dalam rumah menuju ke jalan belakang. Hal ini dilakukan untuk kehati-hatian. Beliau berjalan kaki ke Gua Sur. Bahkan beliau berjalan dengan ujung jari-jari kakinya supaya tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri. Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan Makkah yang biasanya digunakan perjalanan ke Yaman. Bukan jalur utara yang biasanya digunakan menuju ke Madinah. Jalan ke gua sangat sempit, terjal, dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Makkah, Nabi Muhammad SAW berhenti sesaat mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Kemudian beliau bersabda kepada kota Makkah seraya memandang ke Ka'bah, yang artinya, demi Allah, sesungguhnya engkau, wahai kota Makkah, adalah sebaik-baik bumi Allah dan yang paling Allah cintai. Andai aku tak diminta untuk keluar darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu. Selanjutnya pada poin D, di dalam Gua Sur. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilahkan beliau masuk untuk beristirahat. 3 malam lamanya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menginap di dalam gua malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar, yakni Abdullah, untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah, lalu kembali setiap subuh melakukan aktivitasnya di Mekah agar tidak dicurigai. Sedangkan Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, diberi tugas mengembalakan kambing di sekitar gua untuk menghilangkan jejak Abdullah. Pada malam hari, dia memerah susu kambing gembalanya untuk diminum oleh Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Para tokoh kaum musyrik di Mekah sangat kecewa. Kemudian mereka memberi tugas para pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah besar, yakni 100 ekor unta bagi yang menemukan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy datang. Mereka mondar-mandir mencari ke seluruh arah. Di dekat Gua Sur itu mereka berjumpa seorang gembala, dan ia berkata, "Mungkin saja mereka dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang menuju ke sana." Waktu mendengar jawaban gembala itu, Abu Bakar berkeringat. Ia khawatir mereka akan menyerang ke dalam gua. Dia menahan napas, diam, dan hanya menyerahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang Quraisy naik ke gua itu, tapi selanjutnya ada yang turun lagi. "Kenapa kau tidak menyenguk ke dalam gua?"
Tanya teman-temannya. Ada sarang laba-laba di tempat itu. Dan saya lihat juga ada 2 ekor burung dara hutan di lubang gua. Jadi saya mengetahui tak ada orang di sana. Nabi Muhammad SAW semakin bersungguh-sungguh dalam doanya dan Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekat ke arah Nabi Muhammad SAW dan beliau berbisik di telinganya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau salah seorang menundukkan kepalanya ke arah goa, pastilah kita terlihat, kata Abu Bakar. Tetapi Nabi Muhammad SAW menenangkannya sambil bersabda, bagaimana pendapatmu tentang 2 orang dan Allah lah yang ketiga? Selanjutnya poin E, perjalanan ke Madinah. Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid guna mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua unta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Sebelum menunggangi salah satu unta yang disiapkan Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tidak menunggangi unta yang bukan milikku." Abu Bakar berkata, "Ini hadiah untukmu." Nabi bersikeras menolak hadiah itu sambil menanyakan berapa harga yang harus dibayar Abu Bakar untuk membelinya. Karena desakan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menyampaikan harganya dan setuju untuk dibayar beliau. Ketika itu juga Asma putri Abu Bakar datang dengan membawa bekal perjalanan, namun waktu bekal itu akan digantung di unta, dia tidak punya tali untuk mengikat, lalu dia memotong ikat pinggangnya dengan cermat, 1 potong untuk mengikat bekal dan 1 digunakan untuk mengikat pinggangnya. Dengan peristiwa ini Asma diberi gelar Zatan Nitaqain, yaitu pengguna 2 ikat pinggang. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mereka berangkat menuju Madinah, melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan biasa ditempuh oleh kapilah-kapilah yang menuju ke Madinah. Selanjutnya, poin F yaitu Yasrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 23 September 622 Masehi, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur, berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad SAW di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad SAW di Kuba tinggal selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Hari Jumat beliau bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah, diantar oleh keluarga ibu beliau dari Bani Najjar. Sebelum sampai ke Madinah, waktu sholat Jumat telah tiba, maka beliau sholat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang. Lokasi itu dikenal juga dengan nama Wadi atau lembah Ar-Ranuna. Itulah sholat Jumat Nabi yang pertama di Madinah. Setelah sholat Jumat beliau menuju Yasrib yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatur Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah, juga dinamai Thaibah. Sahabat Nabi Muhammad SAW Al-Bara' bin Azib
yang menyaksikan peristiwa ini berkata, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyambut Rasulullah SAW." Poin G, Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Beliau disambut dengan sangat meriah di jalan atau dari atas rumah-rumah. Masyarakat di antaranya juga para wanita mengeluk-elukan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Salah satunya yang sangat terkenal yaitu, mari anak-anak kita bernasib bersama. Tala'al badru alaina min syaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Ayo sekali lagi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Artinya, telah terbit bulan purnama menerangi kami dari celah bukit Wada. Patutlah kami bersyukur karena dari penyeru ke jalan Allah itu telah berseru. Kaum muslimin yang pindah dari Makkah ke Madinah kemudian dikenal dengan nama kaum muhajirin, dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah disebut kaum Ansor. Demikianlah anak-anak perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah untuk memulai babak baru tugas mengeluarkan manusia dari aneka kegelapan menuju cahaya Islam. Selesai, semoga materi ini mudah dipahami dan terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.